混沌之火。剑子随天赋出入。怕什么？Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Supreme Above the Sky. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di pojok bagian kanan atas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Ling Tian berhasil menghabisi Jin Yun dan memenangkan pertarungan hidup dan mati itu, Jin Hai selaku bapaknya Jin Yun tuh langsung marah banget tuh. Namun dia disuruh ketua sekte Xuan untuk menjaga martabat para tetua lainnya. Kemudian Ling Tian pun nyuruh para murid yang tak terima untuk maju aja sekalian, karena banyak dari mereka tuh menolak kalau Ling Tian ini mau dijadikan putra pedang berikutnya oleh ketua sekte Xuan. 上了生死台，胜下一个林天，足以胜任剑子之位。宗主，老朽认为无。Jin Hai yang meminta ketua sekte Xuan untuk menerima usulan Ling Tian kalau dia emang mau melawan banyak murid sekaligus. Di sini ketua sekte Xuan pun menyuruh para tetua sekte lainnya untuk menonaktifkan formasi penghalang di arena sana. Namun semua murid penantang kala itu diserang Ling Tian dengan satu hentakan kaki aja langsung tumbang. Karena sekarang Ling Tian berada di ranah cakra spiritual tahap 1. 将生死台大阵撤了吧，同时击败所有挑战者，放了。哼，宗主。Para murid penantang yang saat itu ketakutan banget dan mau keluar dari arena sana, Ling Tian pun tentu tak tinggal diam gitu aja nih guys. Dimana tanpa pikir panjang tuh Ling Tian menggunakan rune ilahi dan mengaktifkan kembali formasi pelindung yang dipakai tetua sekte tadi. Setelah itu Ling Tian pun menghabisi semua murid penantang barusan dalam beberapa kali gerakan doang. 现在林天的丹田不是碎了吗？为何开启大阵？ Jin Hai dan semua murid yang melihat keganasan Ling Tian benar-benar mengerikan karena sosok pemuda yang dulu mereka remehkan tuh sekarang jadi kuat banget. Di sini ketua sekte Xuan pun melantik Ling Tian jadi putra pedang generasi ke-52 di hadapan semua orang. Setelah proses tersebut selesai, Ling Tian sekarang bisa tinggal di puncak putra pedang untuk kedepannya. 学完了，还有谁不服？施展的惊雷剑法好像比前人更厉害。什么？凌天居然也有剑神令！即日起正式受封为。 Di sisi lain, Ling Yue yang berjalan sendirian di suatu kota, dia kala itu sih mengkhawatirkan Ling Tian, karena kakaknya itu biasanya ceroboh banget. Kemudian saat Ling Yue diculik oleh seorang pria, Xin pun beralih ke tempat Ling Tian kembali. Saat itu Ling Tian naik ranah lagi ke tingkat 2, di mana dirinya tuh berniat mau mempelajari token dewa pedang pemberian kakek Xuan, namun dia dihampiri oleh Cutong. 天哥就是吃了年轻的亏。 走了3天的路，腰都要断了。不知道我是他师姐吗？ Ling Tian yang saat itu nyuruh para murid penjaga agar kedepannya tak menghalangi Cutong masuk karena dia adalah seniornya Ling Tian. Di sini Cutong tanpa basa-basi ngajak Ling Tian pergi bersenang-senang tuh. Namun kata Ling Tian sih dia mau pergi ke Aula Bintang karena ada suatu urusan. Lebih tepatnya Aula Bintang adalah tempat para murid terbaik untuk bersaing. 接下来有什么打算？怎么样？你们不得阻拦。剑子师兄，星辰殿。日后再说吧。
Esok harinya, Ling Tian dan Chu Tong yang pergi ke Aula Bintang dan meminta izin untuk masuk. Ternyata banyak yang bilang tuh kalau untuk masuk ke sana harus umur 20 tahun dulu. Namun Ling Tian masih belum cukup umur untuk masuk ke sana. Di sini karena gelar putra pedang punya privilege, maka Ling Tian pun diperbolehkan masuk, sedangkan Chu Tong tetap di luar. 若能啊，凌天剑子居然又闯殿，望李太上神宗剑子凌天前来。什么？居然放行了？李老头性情古板，不会放你心。林海境2阶以下。 Jin Hai yang datang ke tempat itu untuk mengamati pergerakan Ling Tian. Saat itu sih Ling Tian dikasih tetua Li selaku tetua penanggung jawab Aula Bintang itu. Kalau di sana ada beberapa lantai arena, di mana di lantai 1 ada tubuh klonnya milik Mu Yingshui. Jika Ling Tian bisa mengalahkannya, maka dia akan dapat imbalan sekaligus jadi tuan di lantai tersebut. 希望太上别忘了。确定要挑战第一，不管他挑战谁，都拿林海长老。凌天挑，我看你怎么赢。学习林海境3阶的修为。 Ling Tian yang saat itu harus melawan klonnya Yingshui, kekuatannya sih setara dengan ranah laut spiritual. Di momen ini Ling Tian dibuat kaget tuh, karena tubuh klonnya Yingshui punya jiwa takdir elemen dingin, yang bisa membekukan apapun saat bersentuhan dengan pedangnya. Maka dari itu, Ling Tian terpaksa menggunakan api kekacauan untuk melawan tubuh klonnya Yingshui. 变成他了。 剑子虽天赋出众，但对手不能够改变无常的命状。原来你已经觉醒了命魂。 Tubuh klon Yingshui yang saat itu nyerang Ling Tian dengan pedang es dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu pun membuat Yingshui yang asli tuh merasa kecewa, karena dia mengira kalau Ling Tian adalah sosok yang dia tunggu selama ini. Kemudian saat Ling Tian menggunakan teknik pedang tingkat langit, seketika sudut pandang Yingshui pun berubah total. Bahkan orang-orang pun kaget kalau Ling Tian punya teknik sekuat itu. Ling Tian yang berhasil mendominasi pertarungan dengan teknik pedang tingkat langitnya di sana, ternyata Ling Tian tuh bisa mengalahkan tubuh klonnya Yingshui dengan beberapa kali gerakan kilat. Kemudian setelah Ling Tian berhasil mengalahkan tubuh klonnya Yingshui, dia pun dapat pujian dari tetua Li. Sekaligus Ling Tian juga dapat pedang bayangan sebagai hadiahnya di sana. 同时运用不同的剑技，第13代。 Tetua Li yang menawarkan Ling Tian apakah dia mau lanjut ke lantai 2, sayangnya Ling Tian menolak tawaran itu tuh. Karena Ling Tian merasa kalau dirinya tuh masih kurang cukup kuat. Melihat hal itu, Jin Hai pun kesal dan segera pergi dari sana, sedangkan Ling Tian langsung dihampiri oleh Yingshui yang asli. Di mana Yingshui berkata kalau siapapun yang bisa mengalahkan tubuh klonnya, maka dia akan jadi tuannya Yingshui. 回去好生修炼。若挑战成功，你知道的不少。哎，你说，剑子今日闯殿，明天剑子出来了！剑子！ Ling Tian yang saat itu menolak Yingshui untuk jadi tuannya di hadapan semua orang. Hal itu pun membuat para murid laki-laki di sana tuh bingung banget. Kemudian Yingshui yang rela jadi istrinya Ling Tian agar mau menerimanya, justru Ling Tian berkata tuh kalau dia punya sosok yang dicintainya. Mendengar hal itu, Yingshui bersedia jadi selirnya Ling Tian alias dia rela jadi istri keduanya. 也不需要，我不需要追随者。不允许，拜见主人。你是不是嫌我冷？什么情况？小师弟居然拒绝了。 Ling Tian yang saat itu tak bisa menerima Yingshui dengan alasan apapun. Di sini tuh Yingshui langsung pergi ke puncak Putra Pedang untuk menemui Ling Tian. Namun karena Ling Tian berkultivasi dalam waktu yang lama,
Makanya Ying Shui ini pun rela nunggu Ling Tian di halaman depan sana sampai Ling Tian pun sudi menemuinya secara langsung. 怎么办？还能怎么？ 除非他亲自开口。 牧师姐，你这……哎，算了，晾他几天。你还是先回去吧。 Ling Tian yang saat itu dapat kabar buruk kalau keluarga Ling sedang dalam masalah, dia pun juga dibuat gak nyaman banget tuh dengan aksi mogoknya Ying Shui. Namun saat Ling Tian pergi pulang kampung tanpa mempedulikan Ying Shui, Chu Tong pun dipanggil ketua sekte Xuan dan kakek Chang yang bertanya-tanya kenapa Ling Tian pulang kampung tanpa ngasih kabar ke mereka dulu. 自那之后，他就一直在放弃了原本在天武峰的无名血，难道林家出事了？看来是否赶他离开？ Chu Tong yang diminta pergi menemani Ling Tian sampai balik ke sekte pedang agar Ling Tian tuh tak mencoreng nama sekte Dewa Pedang. Di sisi lain, Ling Tian ternyata hampir sampai di kampung halamannya nih guys. Namun saat itu, Ling Yun alias salah satu keluarga Ling yang tak kuat menahan serangan musuh, ternyata mereka harus melawan tuan muda dari geng Serigala Langit bernama Wang Lang dan juga ceweknya yang bernama Ru Yue. 保护剑泽的重任，便交予再派几个长老过去。楚同志， 大不了我与他同行，贴身。 刘如雪，你杀我林，这变故前世未曾有过。 Wang Lang yang saat itu nyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ling Yun dan rekan-rekannya di sana, untung aja Ling Tian datang tepat waktu dan mengempaskan semua anak buahnya Wang Lang. Kata Ru Yue sih, pemuda lemah seperti Ling Tian tuh jangan sok jago, karena walau dia murid sekte pedang, tetap nggak akan mengubah fakta kalau Ling Tian tuh tetaplah pemuda lemah seperti dulu. 100两。 那真以为我怕他吗？ 若非天狼帮给你撑腰，天帝真的是…… Ling Tian yang saat itu nggak habis pikir aja kenapa wanita yang nggak tahu malu seperti Ru Yue masih hidup aja. Karena dulu dia mau melamar Ling Tian tapi ditolak. Sekarang malah mau balas dendam gini. Kemudian Wang Lan yang nyuruh asistennya untuk maju, sayangnya asisten itu malah dibikin mampus oleh Ling Tian tanpa menyentuhnya, yang sontak bikin semua orang kaget. 你可别听这个家伙胡说！ 你为了2颗驻颜丹献身于阳， 这份羞辱，我要让整个我爹带我登门提亲。 我的剑很快，你找死！照你这么说， Wah, Ling Tian bener-bener satset banget ya guys. Kalau musuh jahat ya langsung dihabisi gitu aja. Untuk lanjutannya sabar ya, karena admin akan upload secepatnya kok. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.